Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 6. Menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas seharian penuh. Tentu saja dengan sarapan, otak kita akan menerima lebih banyak nutrisi. Tubuh kita pun akan menerima banyak energi. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Dengan kita mendekat pada Allah, tentu saja Allah akan memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam memahami materi pelajaran. Jangan lupa ya, baca Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, kamu mampu menemukan ide pokok dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi dengan orang tua, kamu mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, setelah membaca teks, kamu mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi dengan orang tua, kamu mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin, kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang sudah kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Apalagi bagi umat Islam, kalian pada tanggal 31 Juli, kalian telah merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban. Kalian pasti menyaksikan langsung bagaimana proses penyembelihan hewan kurban itu ya. Ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi, dan bahkan kalau di Arab Saudi ada yang menyembelih onta. Ya anak-anak, kalian sudah menyaksikan secara langsung dan merasakan secara langsung manfaat dari hewan. Salah satunya untuk dikonsumsi, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk dimakan. Ya anak-anak, diharapkan kalian mampu merawat hewan agar hewan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada kita. Hari ini kita akan membaca tentang kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar.
Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Jadi, dia menyusui anak-anaknya. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Walaupun kotorannya sangat bau, ternyata tubuhnya sendiri itu sangat bersih ya anak-anak. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut terdapat bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Yang ketujuh, kelelawar itu tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Bagaimana anak-anak? Sangat menarik ya fakta tentang kelelawar ini. Baiklah anak-anak, sebentar lagi kalian akan mendengarkan Bu Guru membaca teks laporan. Kemarin Bu Guru sudah membaca teks laporan tentang ayam. Kemudian Bu Guru membaca teks laporan tentang bunglon. Hari ini Bu Guru akan membaca teks laporan tentang apa ya? Simak baik-baik ya anak-anak. Catat ide pokoknya dan buatlah kesimpulan dengan bantuan orang tuamu. Ayo, simak baik-baik. Siapkan alat tulisnya. Tulis ide pokok dan buatlah kesimpulannya pada masing-masing paragraf. Bu Guru akan membacakan laporan tentang hiu gergaji. Terdiri dari 2 paragraf. Ingat, catat ide pokoknya dan buat kesimpulannya pada masing-masing paragraf. Judulnya adalah Hiu Gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani di Papua. Paragraf yang kedua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Baik anak-anak, itulah tadi laporan tentang hiu gergaji. Jika kurang jelas, silahkan reply bacaan ini tentang hiu gergaji ya. Kemudian diskusikan ide pokok serta buatlah kesimpulan dengan bantuan orang tuamu. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya tugasnya? Bu Mei ulangi 1 kali lagi ya. Hiu gergaji. Paragraf pertama. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Paragraf yang kedua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Demikian ya anak-anak. Kemudian, untuk muatan materi PPKN, kalian harus menyimak bacaan berikut ini. Judulnya adalah Syukuran di Rumah Udin. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak
banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan, mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Coba jawablah pertanyaan berikut dan diskusikan dengan orang tuamu. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Lalu apa pendapatmu tentang sikap Siti? Dan apa pendapatmu tentang sikap Edo? Coba diskusikan bersama orang tuamu ya. Anak-anak hebat, cerita tadi berkaitan dengan sila Pancasila. Sebelumnya, mari kita pahami lagi kelima sila Pancasila berikut ini. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama sampai sila keempat sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita mempelajari sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa ya kaitannya peristiwa tadi dengan sila yang kelima? Coba anak-anak kita renungkan bersama-sama. Apakah yang dilakukan oleh Benny sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Kita lihat lagi ya. Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kalian harus selalu mengamalkan atau menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila. Karena hari ini kita sudah mempelajari secara keseluruhan mulai dari pengamalan sila pertama, pengamalan sila kedua, pengamalan sila ketiga, pengamalan sila keempat, dan pengamalan sila kelima.